Apa ini? Kok item-item? Ih, harus telepon Zahra. Tanya Zahra. Halo, Ya, waalaikumsalam. Kenapa? Zahra. Ini kenapa ya tangan aku tiba-tiba kayak banyak bintik-bintik hitam gitu kanan kiri. Terus juga urin aku warnanya gelap. Ntar deh aku coba searching dulu ya. Nanti aku hasilnya kita ketemu aja di mana Kak. Lebih enak gitu buat ngejelasinnya. Oh, iya. Oke, makasih. Oke. Ya sama-sama. Waalaikumsalam. Jangan. Ya, lihat deh, ini tangan aku. Hitam-hitam kayak gini kenapa ya? Terus dari pagi tuh urin aku tuh warnanya gelap. Itu kenapa ya? Gimana kalau kita cari aja menurut gejala yang kamu alami? Iya, yuk cari. Dulu ya. Ya. Nah, ini yang munculnya penyakit alkaptonuria. Apa itu penyakit apa? Apa ini? Oh, ini nih ada penjelasannya. Alkaptonuria merupakan penyakit langka yang terjadi akibat adanya mutasi genetik homogeneitas 1,2 deoksigenase atau HDG. Nah, mutasi gen HDG yang terjadi menyebabkan enzim diperlukan untuk memecah asam amino tidak dapat bekerja dengan baik sehingga proses penguraian asam amino terganggu. Nah, hal tersebut akan mengakibatkan urin berubah menjadi warna gelap atau hitam. Oh, jadi itu penyakit yang aku sekarang alami. Ini bisa jadi. Alkaptonuria. Terus. Nah, gimana kalau kita lihat penyebabnya dari YouTube aja penjelasannya? Iya. Biar kayak lebih jelas gitu, kayak si mutasi gennya terjadinya bagaimana gitu. Alkaptonuria merupakan penyakit langka yang terjadi akibat adanya mutasi genetik homogentisase 1,2 deoksigenase atau yang disebut juga HGD. Mutasi gen HGD yang terjadi menyebabkan enzim homogentisase oksidase yang diperlukan untuk memecah asam amino tidak dapat bekerja dengan baik, sehingga proses penguraian asam amino pun terganggu. Hal ini dapat disebabkan karena mutasi pada gen homogensitas 1,2 deoksigenase atau HGD yang berfungsi mengontrol produksi enzim homogensitas oksidase akan memproduksi enzim homogensitas oksidase secara berlebihan. Enzim homogensitas oksidase ini berfungsi untuk memecah asam amino tirosin dan fenilalanin di dalam tubuh, sehingga tirosin dan fenilalanin terus-terusan dipecah menjadi asam homogensitas dan asam ini terakumulasi di dalam jaringan tubuh. Terakumulasinya asam homogensitas di dalam tubuh akan menyebabkan tulang rawan, kulit, dan urin menjadi gelap. Karena alkaptonuria ini merupakan penyakit mutasi gen, sehingga penularannya dari kedua orang tua. Dan tidak ada pengobatan yang diperuntukkan untuk penyakit ini. Hanya ada diet rendah protein untuk mengurangi jumlah HGA yang ada pada jaringan di dalam tubuh. Oh, jadi gini. Terus kita lihat ke bawahnya lagi ada pencegahannya nih. Di sini cuma bisa melakukan pemeriksaan gen untuk deteksi dini. Oh. Jadi kayak lebih baiknya kamu mending periksa ke dokter langsung deh. Jadi aku sekarang harus periksa ke dokter. Ya, kalau menurut aku itu juga besok. Oke deh. Ya udah, makasih ya Zahra. Oke. Dadah. Iya, dadah. Selamat siang kakak, dengan kakak siapa? Kenalkan Bu, saya Kakak Sofia Tejaningsih. Oh, dengan kakak Sofia. Apakah kakak Sofia datang dengan rujukan atau langsung sendiri ke sini? Oh iya, kebetulan saya tuh rujukan dari Rumah Sakit ABC. Saya dirujuk oleh Dokter Fahmi Bu. Ini. Oh iya baik, sebentar saya lihat dulu ya. Ya. Oh jadi kakak Sofia ini menderita alkaptonuria ya? Iya.
Kak. Oke. Sebelumnya kan pasti Dokter Fahmi sudah menjelaskan apa itu alkaptonuria. Nah, mungkin saya di sini sebagai ahli gizi hanya akan menjelaskan pengobatannya, sedikit pengobatannya dan diet makanan yang baik untuk penderita alkaptonuria. Nah, di sini saya kalau tidak salah mempunyai materi mengenai penyakit ini, jadi biar lebih mudah ya untuk disampaikannya. Jadi sebentar saya lihat dulu. Oh iya, jadi di sini tertera ya, sebenarnya tidak ada obat untuk penyakit alkaptonuria ini karena penyakit alkaptonuria ini kan disebabkan oleh mutasi gen, makanya belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Tapi kakak tenang aja, karena penyakit ini bisa diperlambat atau dihambat oleh beberapa cara. Yang pertama itu ada diet rendah protein. Jadi kakak harus mengurangi konsumsi protein kakak setiap harinya agar produksi HGA di dalam tubuh itu berkurang. Kemudian ada konsumsi vitamin C. Jadi vitamin C ini berfungsi untuk memperlambat kerja HGA ini. Jadi gejala yang sebelum kakak alami itu akan berangsur-angsur berkurang seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya, di sini kan ada rekomendasi asupan protein harian ya kak. Kakak sekarang umur berapa? Saya sekarang umur 20, Bu. Oh, 20 tahun. Ya baik, berarti kakak tuh masuk ke dewasa muda ya. Jadi di sini orang dewasa itu rekomendasi asupan protein hariannya itu ada di 50 sampai 70 gram. Ini tuh per hari untuk orang dewasa. Sedangkan untuk orang yang sedang diet rendah protein itu hanya boleh mengonsumsi 20 sampai 50 gram per hari gitu. Jadi ada perbedaan ya, 50 ke 70 dan 20 ke 50 gitu. Terus untuk makanan yang rendah protein ini apa aja? Banyak kok, tenang aja. Mulai dari buah, sayur, lemak, dan biji-bijian. Nah, untuk buah, sebelumnya kakak suka nggak makan buah? Aduh, saya jarang banget makan buah, Bu. Kalau sayur? Enggak juga. Ya, oke. Jadi sebenarnya kalaupun kakak nggak punya penyakit itu ya, tetap harus mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Tapi karena di sini berfokus ya pada makanan yang rendah protein, jadi buah-buahan yang sebaiknya kakak konsumsi itu ada apel, pisang, pir, persik, beri, dan jeruk bali. Sedangkan untuk sayurannya ada tomat, asparagus, paprika, brokoli, dan sayuran hijau yang bisa jadi pilihan gitu. Jadi sebenarnya buah dan sayuran ini bisa mudah ditemukan gitu. Jadi gampang untuk kakak konsumsi sehari-hari. Kemudian dari lemak sehatnya itu ada dari alpukat. Kakak suka alpukat nggak? Oke. Kalau kakak nggak suka alpukat, lemak sehatnya bisa diganti dari minyak zaitun dan minyak kelapa gitu. Terus untuk biji-bijiannya ada beras, gandum, pasta, dan barley. Beras kan pasti makan setiap hari ya, itu menjadi makanan pokok orang Indonesia, jadi tidak ada masalah dengan itu. Paling kakak bisa nambahin di gandum atau pastanya gitu. Nah, untuk makanan yang harus dibatasi, jadi ada beberapa makanan yang harus kakak batasi ya biar tidak meningkatkan kadar protein di dalam tubuh. Nah, ada daging nih. Mungkin sulit ya, pasti sulit gitu untuk mengurangi daging. Terus ikan, telur, kacang-kacangan, produk susu, produk kedelai, biji-bijian, dan kerang. Nah, jadi ya bisa dilihat ya, ini makanan yang harus dihindari oleh kakak. Sekarang mulai dibatasi, boleh mungkin, tapi harus dibatasi gitu. Jadi jangan setiap hari mengkonsumsi makanan seperti ini. Nah, mungkin dari tadi kan kakak pasti bingung ya, kayak saya hanya menyebutkan bahan-bahan makanannya saja, bukan menu makanannya. Nah, sini saya mempunyai contoh menu makanan untuk diet rendah protein. Mulai dari menu sarapan, di sini ada nasi dengan telur ayam. Jadi telur ayam masih bisa dikonsumsi ya, tapi itu tidak dalam porsi yang banyak. Terus ada jeruk, gandum, sama minuman panas yang bebas kalori.
Kalau untuk cemilannya ada setengah gelas jus apel. Tadi kan kakak nggak suka alpukat ya, ini bisa tuh jadi diganti jus apel gitu. Nah terus untuk makan siangnya bisa menggunakan dada ayam atau roti gandum. Sedangkan untuk makan malamnya itu ada daging sapi tuh. Jadi masih bisa ya makan daging-daging yang enak tuh bisa, tapi harus diperhatikan jumlahnya. Di sini tuh daging sapinya hanya sebanyak 1 ons gitu ya. Terus kentang juga bisa yang dipanggang, jangan yang digoreng. Terus jus tomat juga, jadi untuk menyeimbangkan apa yang dimakan tadi gitu. Mungkin memang ada kekurangan ya, ada efek sampingnya dengan diet rendah protein ini, tapi tenang aja selama kakak tidak membatasi secara jauh gitu, tetap masih di dalam porsi yang dibutuhkan oleh tubuh, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa gitu. Jadi mungkin kakak bisa coba dulu sekarang menu-menu diet yang saya sarankan, nanti bisa balik lagi kalau misalnya butuh konsultasi lebih lanjut gitu. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih juga udah datang ke saya. Iya. Cepat sembuh. Terima kasih. Halo guys, jadi kita berdua di sini akan membuat Menu sarapan untuk penderita alkapneumonia. Ya. Karena dia kemarin kan abis konsultasi tuh dari ahli gizi dan kebetulan dia kayak dikasih tahu kayak menu-menunya, dan kebetulan sekarang mumpung masih pagi gitu, jadi sekalian aja gitu bikin sarapan, mencoba untuk sarapan pagi gitu. ya, jadi ini rendah protein ya guys. Stay tune. Bye. Dadah. Nah, Jajang, ini dia guys. Jadi ini menu sarapan kita. Ini adalah menu diet rendah protein. Nah, ini ada roti, terus ini ada setengah mangkok nasi pakai telur ceplok, terus ada jeruk, terus dan ini air anget pakai setengah sendok makan gula pasir. Nah, yaudah. Kalau gitu langsung kita makan aja ya guys. Enak guys. Jadi jangan lupa ya, ini buat menu sarapan diet rendah protein. Jangan lupa dicoba guys.